Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Presiden Prabowo menganggap tuntutan publik seperti pembentukan tim investigasi independen untuk peristiwa 28 dan 29 sebagai hal yang masuk akal dan dapat didiskusikan. Dalam kasus ini masih dalam proses diskusi. Beliau menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap demonstran tidak boleh terjadi dan unjuk rasa dijamin oleh undang-undang selama dilakukan dengan damai. Hak menyatakan pendapat itu dijamin, harus dilindungi. Petugas yang bertindak tidak proporsional akan ditindak dan beberapa yang sudah ada diberhentikan. Semua petugas harus bertindak proporsional, dan kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Poin-poin isu penting lainnya yang dapat kita ambil di sini, seperti peran TNI. Beliau menolak usulan penarikan TNI dari pengamanan sipil, karena tugas TNI adalah melindungi rakyat dari ancaman seperti terorisme dan kerusuhan. Ya, tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Lapangan kerja, meskipun mengakui adanya kesulitan di beberapa sektor, beliau mengklaim pemerintahannya telah menciptakan banyak lapangan kerja baru dan telah mengalokasikan bantuan bagi yang membutuhkan. Dalam beberapa kasus, kita masih menemukan pungli dan kita harus beli kursi hanya untuk mengambil lapangan kerja, termasuk saya sendiri sebagai korban. Mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan, pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja. Dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar. Stabilitas nasional. Beliau meyakini fondasi ekonomi dan politik Indonesia kuat dan optimis dengan strategi pemerintah yang telah menunjukkan peningkatan ekonomi di tingkat desa dan kecamatan. Jadi saya berkeyakinan bahwa fundamental ekonomi dan politik Indonesia cukup kuat dan solid. Semua indikator ekonomi menunjukkan bahwa terdapat suatu kekuatan ekonomi kita. Kemarin ada goncangan demonstrasi yang akhirnya menjadi kerusuhan, tapi ternyata ekonomi kita masih stabil. Narasi negatif. Presiden Prabowo menyebutkan adanya pihak-pihak yang menyebarkan narasi untuk mengecilkan hasil kinerja pemerintah. Narasi oleh sementara pihak yang mau menimbulkan kesan seolah-olah rakyat marah dan sebagainya. Saya kira rakyat kita itu dewasa, rakyat kita itu memang banyak masih merasakan kekurangan. Itulah yang kita bersama-sama ingin atasi. Pemberantasan korupsi. Beliau menegaskan komitmen untuk melawan korupsi dan telah melancarkan operasi untuk menyelamatkan kekayaan negara dari kegiatan ilegal. Kita sudah melancarkan operasi untuk menyelamatkan kekayaan-kekayaan kita dari kegiatan-kegiatan ilegal. Ajakan persatuan. Beliau mengajak semua pihak untuk bersatu, mencari solusi bersama tanpa kekerasan demi kemajuan bangsa. Sama-sama kita harus mengatasi tantangan tersebut. Seluruh pihak harus bersatu, harus rukun, saling mengoreksi. Kalau ada kekurangan, tidak dengan cara menghasut, tidak dengan cara membuat rakyat marah, tapi justru cari solusi dengan tenang, solusi yang terbaik untuk semua.